Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di pelajaran kimia ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi adik-adik gimana kabarnya, sehat? Ya, nah alhamdulillah ya. Berarti hari ini ada yang masuk tidak? Ada yang nggak masuk? Oh iya, masuk semua ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita sebelum belajar itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, jadi adik-adik hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, adik-adik sebelumnya pernah tahu nggak sih apa sih konsep laju yang faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu yang biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya benar. Nah, jadi bisa tuh kita misalnya menyeduh teh manis, menyeduh yang dilarut-larutkan gitu ya, itu bisa termasuk ke dalam contoh laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk menunjukkan bagaimana pengaruh beberapa laju reaksi, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi di sini Ibu akan sedikit mempraktekkan melakukan percobaan sederhana untuk memperlihatkan bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap jalannya suatu reaksi itu. Oke. Mari kita simak dengan baik-baik ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak? Kemarin kan kita sudah bahas ya, sudah Ibu kasih tahu, sudah kita bicarakan bahwa ada berapa faktor yang mempengaruhi reaksi. Iya betul, ada 4. Jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada suhu atau temperatur, yang ketiga ada luas permukaan, dan yang keempat ada katalis, yaitu untuk mempercepat jalannya suatu reaksi. Nah, untuk membuktikan satu persatu bagaimana jadinya jika faktor-faktor tersebut nampak gitu ya dalam suatu reaksi. Oke, mari kita praktekkan untuk yang pertama. Jadi sebelumnya bahan-bahan yang kalian harus siapkan adalah yang pertama 2 gelas, yang kedua adalah stopwatch atau handphone untuk mengeset waktu jalannya suatu reaksi. Kemudian ada gula dengan berbagai takaran. Kemudian ada air hangat dan ada air putih atau air biasa. Nah, oke. Jadi untuk yang pertama adalah kita akan mengetahui bagaimana sih konsentrasi itu berpengaruh terhadap suatu larutan. Jadi caranya adalah kita mempunyai dua takaran gula. Yang pertama adalah gula yang cenderung sedikit. Berarti kalau misalkan sedikit itu artinya konsentrasinya rendah ya dibandingkan dengan yang ini, yaitu dengan gula yang lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan melarutkan ke dalam air yang sama dan dalam waktu yang sama. Nanti kita akan melihat perbedaannya mana yang akan lebih cepat larut ya. Oke, jadi di sini Ibu akan mempraktekkan ini, lihat ya, ini kedua air tersebut berukuran yang sama ya. Ini menggunakan air panas. Jadi dua-duanya itu menggunakan air panas. Kenapa? Untuk mempercepat pelarutan, tapi dalam volume yang sama ya. Nah, kita larutkan satu persatu. Jadi kita tuangkan gula yang berkonsentrasi rendah ke dalam wadah satu, kemudian gula yang konsentrasinya agak tinggi ke dalam larutan yang ke dalam air yang larutannya sama gitu ya. Nah, oke, mari kita hitung waktu untuk melihat seberapa cepat
larutan mana yang cepat larut ya, dengan waktu yang sama. Kita aduk. Oke, jadi kita bisa lihat ya, nah bahwa larutan yang cepat larut itu yaitu larutan yang konsentrasinya sedikit. Karena kenapa? Karena jumlah zat yang harus dilarutkan itu yang lebih sedikit itu akan lebih cepat untuk terlarut daripada yang konsentrasinya lebih besar. Nah, seperti itu ya untuk faktor yang pertama. Nah, kemudian untuk faktor yang kedua yaitu temperatur atau suhu. Jadi, untuk percobaan kali ini kita akan melarutkan dua percobaan untuk konsentrasi atau jumlah massa gula yang sama sekitar 2 gram, tetapi kita akan larutkan ke dalam air yang suhunya berbeda. Nah, yang pertama dengan volume yang sama ya. Yang pertama ini kita kasih air panas, dan yang kedua kita akan kasih air dingin dengan volume yang sama. Oke, bisa lihat kan persamaannya. Nah, kemudian mari kita lakukan percobaan. Ini untuk gula yang dilarutkan di air panas ya. Dan ini gula yang dilarutkan dalam air hangat, air biasa atau 25 derajat sesuai dengan surangan. Mari kita hitung menggunakan stopwatch untuk menentukan waktu. Oke. 1, 2, 3. Oke, 15 detik berhenti. Kita bisa lihat bahwa gula yang memiliki gula yang dilarutkan di dalam air yang bersuhu lebih rendah itu akan sukar larut dibandingkan dengan gula yang dilarutkan di air yang bersuhu tinggi, yang lebih tinggi maksudnya gitu ya. Nah, maka temperatur itu akan mempengaruhi jalannya suatu reaksi. Ketika si temperatur itu tinggi, maka laju reaksi itu akan tinggi juga. Ketika temperaturnya rendah, maka laju reaksinya akan rendah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi di salah satu aspek, yaitu luas permukaan. Nah, jadi ibu mempunyai gula yang luas permukaannya itu relatif lebih kecil dibandingkan yang ini. Karena yang ini udah dihaluskan, jadi luas permukaannya itu akan lebih lebih besar gitu ya. Nah, kita akan larutkan ke dalam air dengan suhu yang sama dan volume yang sama ya. Oke, untuk mempercepat pelarutan juga ini ibu kasih air dengan suhu yang agak panas ya, untuk mempercepat praktikum ini. Oke, stopwatch dimulai ya. Oke, kita aduk satu persatu. Oke,
Jadi, di stopwatch menunjukkan bahwa waktu terhenti sekitar 22 detik dan kita akan melihat perubahannya ya. Dari air yang dengan volume air yang sama dan suhu yang sama, itu kita bisa melihat bahwa gula yang dengan luas permukaan yang lebih sempit itu memiliki tingkat kelarutan yang sangat sukar larut gitu ya, daripada yang sudah kita haluskan atau luas permukaan yang tinggi gitu ya, luas permukaan. Nah, jadi dalam hal ini berarti suatu reaksi itu dipengaruhi ketika luas permukaannya besar, maka laju reaksi akan semakin besar. Dan sebaliknya, ketika luas permukaannya kecil atau sempit, maka jalannya suatu reaksi itu akan cenderung lebih lambat, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada faktor katalis, di mana katalis itu merupakan sesuatu bahan gitu ya, bisa dari bakteri, bisa dari larutan yang lainnya gitu, yang dapat menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksi itu akan lebih cepat gitu. Jadi sekian percobaan yang ibu tampilkan kepada kalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi untuk kesimpulannya tadi sudah dijelaskan satu persatu ya. Setelah selesai percobaan, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dengan melakukan sedikit percobaan sederhana, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.